Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah saya dapat beraktivitas kembali. Jadi saya sekarang mau memberitahukan ini Vario 125 ya. Ini kendalanya makan air ya. Udah dia makan air, bunyinya luar biasa ya, ribut sekali. Rodanya sudah pandai berjalan tinggi. Udah itu bunyinya ribut ya. Ini saya mau menangani pertama yaitu untuk mengobati yang makan air ya. Ini makan air radiator. Namun olinya, kita cek olinya ya. Apakah air radiator ini masuk ke oli atau tidak. Jadi caranya kita bongkar, buka tutup olinya dulu. Jadi supaya pasti jelas ya. Nah, ini alhamdulillah olinya nggak putih ya. Kalau air masuk ke dalam bak oli, maka olinya akan putih. Ini nggak putih ya. Ini masih bening olinya ya. Jadi alhamdulillah ini penyakitnya olinya nggak sampai masuk. Jadi nggak perlu ganti oli ya. Kalau olinya putih, maka wajib diganti olinya. Jadi setelah itu cara yang pertama kita bongkar behelnya dulu ya. Behel dibongkar, baut bodi sebelah kanan dibongkar. Jadi caranya nggak perlu dicabut habis ini bodinya ya. Tinggal setelah lepas begini kita angkat saja begini ya. Nah, kita sudah bisa mengerjakan di bagian bawah untuk membuka baut-baut intinya ya. Ini pekerjaan yang paling cepat ya. Jadi kalau kita mau bongkar bodi semua jadi ribet. Nah, kalau motor pribadi ya nggak apa-apa sekalian dibersihin ya. Tapi saya ini seorang bengkel, otomatis harus mencari yang tercepat, yang aman ya. Jadi cara selanjutnya kita ini ya. Ini cekak selang yang di bawah pertama kita bongkar ya. Jadi fokus dengan klep yang ini ya. Kalau susah diputerin dulu ya. Nah, agak ribet ini ya buka klep ininya. Ya. Nah, diposisikan supaya enak. Setelah itu ditekan ke bawah ya, pelan-pelan. Ya, setelah pelat ini ke bawah dari posisi atas, selanjutnya kita bongkar yang ini ya. Untuk membongkar ini harus perlahan ya, karena ini bukan besi, ini fiber. Biasanya keras dia patah ya, harus pelan-pelan. Ini masih ada airnya ya, cuman udah itu kotor sekali airnya ya, habis. Nah, di langkah selanjutnya kita cabut soket-soket ini ya dulu. Ini soketnya cabut dulu. Lumayan lama ya, motor ini nggak pernah dibongkar, lengket. Setelah klem selangnya dibuka yang di bawah ya, ini terbuka, sekarang yang di atas harus diperhatikan ini supaya kita nggak ini ya, nggak salah cabut ya. Cabutnya dari sebelah sini ya, bukan yang ini, karena kalau yang di belakang yang dicabut nanti bongkarnya susah ya.
tempat pasangnya susah. Putar-putar dulu ya, pelan-pelan. Ya, ini ya. Kita bongkar dulu baut radiatornya ya, disingkirkan dulu supaya lebih enak, aman ya. Karena ini agak lengket, keras selangnya sudah. Kalau masih baru dia lembut. Wah, ini kotor sekali ya. Setelah itu kita cabut yang di sini ya. Ini cara mencabutnya satu paket ya. Jadi yang ini kita lepasin dulu ya. Nah, ini nanti posisinya diarahkan ke atas supaya lebih enak ya. Cabutnya nanti ya. Ini selang yang di bawah ini, yang ini kita buka dulu ya, yang di bawah. Karena ini setelah bongkar ini tinggal kita buka baut, langsung dicabut ya, dipisahin. Kalau bisa ditemeng dulu ya, diposisikan topnya supaya nanti ketika mau pasang dia tidak lari dari tempatnya ya. Nah, kalaupun nggak ditemeng nggak masalah, cuman untuk lebih enaknya seperti ini, amannya ya. Biasa topnya seperti ini, posisinya seperti ini biasa top ya. Terus lanjut buka baut ya. Oke, buka baut ini dulu. Nah, ini ada tempat yang sempit, jadi pakai kunci yang ini ya, kunci ring pas. Sebelum mencabut water pumpnya ya, sebelum mencabut ini harus dipastikan dulu semua yang melekat harus dicabut ya. Jadi seperti itu, diperhatikan sebelum mencabut ya, selang-selang yang nempel ya. Sekarang caranya pakai obeng ya, seperti ini ya, harus perlahan ini buka ya, karena motor ini sudah lama ya. Ya, mulai berangsur ya. Nah, pelan-pelan ya, kok sedikit sampai tercabut ya. Seperti itu. Pastikan dulu ini harus lepas semua. Ini selang sambung ini ya, selang sambung ini, jadi harus dilepasin dulu ya dari posisinya supaya nggak patah. Kalau patah nanti kita tetap ganti rugi ya. Setelah udah dipastikan aman, langsung saja diobrak-abrik ya. Caranya pakai obeng, perlahan ya, atas bawah di selahan baut-baut itu sering terjadi ya, terkena ganti rugi sambungan radiator. Jadi jangan sampai pengalaman buruk itu terjadi pada Anda. Hanya untuk saya saja.
Yang lain jangan mencoba yang berbahaya. Yang titik aman saja ya. Seperti ini ya. Nah, udah kita lepasin, kita cabutin ya seperti ini. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita bongkar ini ya. Kita membongkar seperti apa dalamnya ya. Caranya nanti saya kasih tahu jelas-jelasnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya siapkan dulu alat-alatnya untuk membongkar ini ya. Biasanya dia kalau nggak bocor ke dalam ini, biasanya dia keluarnya dari sini ya. Lubang ini, maaf. Ini ada lubang ini ya. Ini keluar dari sini airnya. Jadi dia panas terus, air radiator mengurang ya. Ketika RPM tinggi dia nyembur. Oke. Ya, kalau bongkar ini ya, yang pertama kita harus bongkar pinnya dulu ya. Pin yang ini nih agak keras. Jadi harus pakai cara ya. Caranya kita modalin kayu seperti ini. Ya, bisa dibilas. Ya. Jadi alas seperti ini ya. Setelah itu kita hajar nih pinnya ya. Ini hajar pakai ini. Agak keras sedikit ya. Jadi dialas supaya nggak bengkok. Oke ya. Biar nggak wanyang-wanyang saya cut dulu. Hajarnya seperti ini ya, pakai batu paku beton ya. Setelah dihantam dengan benda yang tumpul pakai beton. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini harus tercabut. Oke. Jangan terlalu kuat, takut patah ya. Pakai perasaan. Oke ya. Ini sudah terbuka, terlepas ya. Pokoknya dengan cara macam apa saja ya. Yang penting ini harus terbuka. Nah, kudu berhati-hati ya. Saya pakai paku beton. Kalau misalnya ini sudah nggak sampai ya digerinda aja ya. Tadi saya tinggal sedikit itu dihantam pakai paku kecil ya. Sekarang cara bongkarnya seperti ini ya. Dan hati-hati untuk mengalas ini ya. Ya jangan terlalu kuat dihantamnya. Karena posisinya cari yang aman ya. Nah, seperti inilah. Ini ya, cari yang ada tulang ini ya. Nah, ini ya. Hantam sedikit seperti ini. Ini sudah mulai terangkat. Ya. Ya. Atau langsung seperti ini. Nah, itu sudah berderai ya. Nah, ini sudah terangkat. Seperti itu ya isi dalamnya. Jadi nggak cuma cukup seperti ini ya. Ternyata di dalam ini masih ada banyak yang perlu kita ketahui ya. Sebenarnya kalau Vario 125 ini harus, biasanya kalau di showroom itu harus diganti satu paket ini ya. Ini untuk meminimalisir harga ya. Oke. Nah, cara bongkarnya seperti ini, dicongkel dulu pelan-pelan ya. Ini ada plat di sini, ini yang putih ini harus kita rusak dulu. Nah, dilepas. Caranya ya, jangan lupa ininya dicongkel dulu ya. Dilepaskan. Ininya dilepaskan ya. Nah, ininya juga dilepaskan. Ini sudah nggak bisa dipakai lagi, dibuang. Nanti diganti baru ya. Nah, ini sudah kena di dalam. Itu ya. Jadi caranya ini ya, platnya kita putar seperti ini. Yang keras nih guys. Seperti ini ya, dilepas ya.
Dan perhatikan seal ini seal ya, ini sealnya sudah rusak. Jadi posisi seal ini ada di dalam ini ya, nah, untuk menahan air yang masuk ke sana ya. Ini udah hancur, udah rusak. Nah, ini bearing ini harus kita perhatikan, kadang-kadang bearing ini rusak, cuman ini masih bagus sepertinya, tapi lebih baiknya diganti aja ya, biar aman. Satu paket ya. Nah, ya hasilnya ya, seperti ini. Alhamdulillah, sekarang mulai cara pemasangannya ya guys. Sebelum kita pasang ini harus dicuci dulu bersih ya. Setelah bersih, pastikan bearingnya diganti ya. Oleh karena ini bearingnya masih bagus punya saya ini, dan bearingnya pas pergi ke ahas itu di agen ya, nggak ada ya, nggak diganti. Lebih baiknya itu diganti ya. Karena mungkin apa ya, barang ini sekarang sudah jual satu paket seperti itu. Cara pasangnya seperti ini ya. Tolong jangan disekat karena ini penting ya, jangan sampai miring cara pemasangannya, dan jangan sampai terbalik ya. Kalau bisa diusahakan diberi lem ya, supaya lebih pakem. Cara pengelemannya seperti ini. Belum diberi lem, kita siapkan dulu kunci sok ya, yang pas ke posisi ini penekan. Ya, seperti ini cara pengelemannya ya. Diberi lem dulu di sini. Saya pakai gunakan lem fog ya, lem odol. Ini ya, cap kucing. Setelah itu kita pasang ya. Nah, ini di shocknya pas ini ya, seperti itu. Oi ya, seperti itu ya. Diusahakan jangan miring pasang ininya ya. Kalau miring ditekan lagi perlahan ya. Ya intinya cara pemasangannya harus perlahan ini ya, jangan miring. Karena di bawahnya nggak ada penahan ya. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah terpasang ya. Nah, seal yang pertama ya, yang kedua ini kita pasang juga. Dudi ya, seperti ini ya. Oke, caranya sama, kita cari kunci sok yang press ke ini ya. Nah ini ya, cara pemasangannya pakai kunci 27. Nah ini pas ya, supaya nggak miring, supaya ngepres ya. Nah, jangan lupa ini diberi oli dulu ya sedikit, supaya nggak terlalu apa ya, kencang. Taruh Bu ya. Oke, seperti ini, dikasih oli dulu supaya jreng ya. Setelah itu pakai ini perlahan ya. Nah, seperti itu, diusahakan sampai ngepres, jangan miring. Ya.
Oke, bisa dipahami. Nah, itu kita perhatikan di sini ya. Di sini ini ada. Ini tempatnya di sini ya. Ini harus kita bersihkan dulu. Dibuang dulu kotoran di dalamnya ya. Ini ada karet nih. Nah, ini ya. Ini harus dibersihkan dulu. Diperhatikan ininya, jangan disekat ya. Supaya hasilnya maksimal. Sudah terpasang semua di bagian water pumpnya. Ya, sekarang gerak terakhirnya kita pasang radiatornya ya. Seperti ini ya. Iya. Kita pasang. Sebelum dipasang kita selangnya dipaskan dulu ya. Diposisikan ya. Nah, supaya enak nanti bautnya, nggak sakit pasang selangnya karena selangnya udah tua, keras ya. Kalau masih baru dia lembut. Dipaskan dulu seperti ini. Baru klemnya dipasang ya. Kelihatan nggak? Nah, ini ya. Nah, mohon maaf kalau nggak jelas ya. Seperti ini kita pasang. Iya. Pasang dulu bautnya ya. Nah, pasang air radiator. Pasang air radiator ini ada teknisnya juga ya. Jangan langsung dipasang aja. Jadi caranya kita hidupin mesin dulu. Setelah hidupin mesin kita tambah lagi sampai penuh ya. Nah, itu ya, penuh. Biar sirkulasi airnya bagus ya. Oke, digas-gas dulu ya. Kalau dia langsung dipenuhi, langsung ditutup, maka sirkulasi airnya akan masuk angin. Itu masih masuk ya, ya terus masuk. Artinya kalau masuk seperti itu, water pumpnya sudah berfungsi dengan baik. Setelah dipastikan penuh seperti ini, sudah dia nggak ngelembungkan air, kita tutup. Ditutup, kita gas ya. Nah, ini masih ada bocoran ya, makanya nah ini itu dari selangnya ya. Selangnya caranya kita ompel aja sedikit. Nah, tahu digeser klemnya ya, klemnya digeser. Klemnya digeser aja sedikit ya. Kita gas lagi ya, pastikan nggak ada yang bocor. Nggak ada tanda ya di sini ya. Kita biarin aja sekitar 5 menit ya. Ya, alhamdulillah udah sekian menit nggak ada yang bocor ya. Kita matikan mesin. Kita raba selang ini, kalau hangat berarti sirkulasi airnya bagus. Yang di atas hangat ya. Nah, dipastikan hangat semuanya. Jadi kalau udah hangat berarti sirkulasi airnya itu normal.
Nah, jadi hanya seperti ini saja, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like silahkan like. Kalau ada kekurangan dan kelebihan mohon maaf ya. Like komennya saya tunggu, insya Allah saya balas kalau saya ada waktu. Nah, jadi bagi subscriber yang belum dijawab komentarnya, jadi saya minta maaf ya, karena keterbatasan waktu, banyak pekerjaan ya ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.